Kabar baik bagi Inter, Palermo ingin tebus Ionut Radu di bursa transfer Januari. Ionut Radu, setelah masa peminjaman yang tak kunjung usai sekarang ia masih menjadi pemain tanpa klub karena banyak tawaran yang tiba di musim panas lalu ia tolak. Radu tidak diikut-sertakan Simone Inzaghi dalam latihan utama, juga tidak dengan tim Primavera Inter, berarti ia sejauh ini berlatih dengan pelatih pribadi secara terpisah dan diizinkan oleh klub. Palermo, klub yang sangat menginginkannya musim panas lalu, kembali mencoba menggoda Radu untuk bergabung dengan mereka musim dingin nanti. Menurut laporan dari jurnalis Tutto Mercato Web, Alessio Alaimo menegaskan bahwa Palermo menjadi tujuan konkret Radu. Inter bersedia melepasnya secara bebas transfer, asalkan klub Serie B tersebut bersedia menanggung gaji senilai 1 juta per musim yang sedang berjalan. Menang dari Napoli, Lazio harus kehilangan Castellanos dan Romagnoli kontra Inter. Lazio bersiap menghadapi Inter pada 17 Desember pukul 2.45 WIB di Olimpico, namun harus menghadapi pertandingan tersebut dengan absennya Valentin Castellanos dan kondisi Alessio Romagnoli yang tidak menentu karena cedera. Castellanos, yang mendapat kartu kuning, karena melakukan pelanggaran terhadap Andre Frank Zambo Anguissa. Hal ini menyebabkan diskualifikasi otomatis karena ia telah mengumpulkan 5 kartu kuning secara total musim ini, membuatnya tidak bisa tampil untuk pertandingan melawan Inter. Romagnoli harus meninggalkan lapangan pada menit ke-61 karena masalah otot. Kondisinya akan dinilai dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan tingkat keparahan cederanya dan kemungkinan ketersediaannya untuk pertandingan melawan Nerazzurri masih sangat diragukan. Inter Milan terus tekan Napoli dan Atalanta dalam perburuan Scudetto usai bekuk Parma. Inter Milan tidak memberi ruang bagi Napoli dan Atalanta untuk bernapas di puncak klasemen Serie A setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Parma di pekan ke-15 Serie A 2024-25, Sabtu, 7 Desember 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan kemenangan 3-1 tersebut, Nerazzurri mempersempit jarak dengan Napoli dan Atalanta di puncak klasemen. Menurut laporan Corriere della Sera, kemenangan ini tidak hanya soal hasil, tetapi juga performa meyakinkan dari sang juara bertahan, Nerazzurri. Inter menunjukkan dominasi mereka di setiap lini, menghadirkan tekanan besar bagi Napoli dan Atalanta yang kini memimpin klasemen. Meski memiliki satu pertandingan tunda melawan Fiorentina di pekan ke-14, Inter tetap fokus dan terus mengumpulkan poin penting. Dengan performa seperti ini, mereka memastikan bahwa setiap kesalahan kecil dari rival-rival mereka bisa langsung dimanfaatkan untuk merebut posisi teratas. Parma, tim yang baru promosi musim ini, sebenarnya memiliki reputasi sebagai pembunuh raksasa. Mereka telah mengalahkan AC Milan dan Lazio, serta memaksa Juventus, Fiorentina, dan Bologna bermain imbang. Namun, Inter tidak memberikan ruang bagi Parma untuk berkembang di Giuseppe Meazza. Lini pertahanan Nerazzurri tampil solid, sementara lini serang dengan tenang menciptakan peluang dan menyelesaikannya dengan efektif. Awalnya kemenangan atas Parma membuat Inter menyamai poin Atalanta dan hanya terpaut 1 poin dari Napoli. Yang membuat Napoli dan Atalanta harus waspada adalah konsistensi Inter. Dengan permainan solid dan performa yang semakin meningkat, Inter memastikan mereka selalu berada dalam jarak yang dekat untuk mengambil alih posisi puncak jika rival mereka tergelincir. Marcus Thuram kenang laga kontra Juventus, setiap kali gol tercipta saya melihat Hepren dan tertawa. Milan Marcus Thuram mengatakan bahwa menghadapi saudaranya Hepren dalam derby di Italia adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya. Pesepak bola asal Perancis itu berbicara kepada majalah UEFA, ia berbicara tentang candaannya dengan adiknya setelah hasil imbang 4-4 Serie A antara Nerazzurri dan Bianconeri pada bulan Oktober, bermain di liga yang sama. Di 2 tim terbesar di liga, adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Di lapangan, seolah-olah hanya ada kami. Saya melawannya, tanpa pemain lain. Hanya kami berdua. Rasanya seperti kami kembali bermain di halaman belakang rumah kami. Ketika saya menghadapi Juventus, Hepren ada di bangku cadangan. Setiap kali gol tercipta, saya memandangnya dan tertawa. Hepren adalah adik laki-laki saya yang besar. Aneh, bagi saya stres melihatnya di lapangan atau menonton pertandingannya. Saya gugup sebelum memulai setiap pertandingan, dan saya berharap semuanya berjalan baik untuknya. Saya rasa itu terjadi pada setiap kakak laki-laki, yang melihat adik laki-laki mereka tumbuh dewasa. Aneh karena saya akan selalu melihatnya sebagai Hepren kecil. Meskipun sekarang dia lebih besar dari saya.
Arrigo Sacchi dukung Inter Milan menangkan Piala Dunia antar klub FIFA. Pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi, memberikan dukungannya kepada Inter Milan untuk meraih trofi Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Menurut Sacchi, Nerazzurri memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi juara, mulai dari kualitas, pengalaman, hingga kekuatan fisik. Pernyataan ini disampaikan Sacchi dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport yang dikutip oleh Internews. Inter Milan akan ambil bagian di Piala Dunia antar klub FIFA yang diperluas formatnya pada musim panas mendatang. Mereka menjadi salah satu dari dua wakil Serie A dalam kompetisi ini, bersama dengan Juventus. Meskipun begitu, sebelum fokus ke turnamen ini, Inter masih memiliki banyak tugas besar di depan mata. Mereka sedang berjuang mempertahankan gelar Serie A, berambisi melangkah jauh di Liga Champions, dan bersaing di Coppa Italia serta Supercoppa Italiana. Namun, Piala Dunia antar klub menjadi peluang besar bagi Inter untuk menunjukkan kualitas mereka di panggung internasional. Sacchi menyimpulkan dengan menyebutkan bahwa Inter Milan tidak kalah dibandingkan tim-tim besar lainnya. Mereka punya kualitas teknis, pelatih hebat, dan kedalaman skuad yang tidak perlu iri kepada siapapun. Sebastiano Esposito cetak rekor gol baru di Serie A. Sebastiano Esposito, striker muda milik Inter Milan yang tengah dipinjamkan ke Empoli, terus mencuri perhatian di Serie A musim 2024-25 ini. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak brace alias 2 gol dalam kemenangan besar 4-1 Empoli atas Hellas Verona kemarin. Sebuah hasil penting dalam perjuangan mereka mengamankan posisi papan tengah klasemen Serie A. Gol tersebut bukan hanya menjadi penanda performa luar biasa Esposito, tetapi juga membuatnya mencetak rekor baru di Serie A. Perusahaan statistik sepak bola terkenal, Opta, mencatat bahwa Esposito kini menjadi pemain termuda yang mencetak setidaknya 4 gol tandang di Serie A musim ini. Ia juga memegang rekor sebagai pemain Italia termuda yang mencapai torehan tersebut. Sebastiano Esposito adalah pemain termuda yang mencetak setidaknya 4 gol tandang di Serie A musim ini. Secara keseluruhan, ia juga pemain Italia termuda dengan torehan 4 gol sejauh ini, tulis Opta di Twitter. Esposito bergabung dengan Empoli pada musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman dari Inter Milan disertai opsi permanen. Ini adalah pengalaman pertamanya bermain di klub Serie A setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman di sejumlah klub Serie B dan luar negeri. Sejak dilatih Roberto De Aversa, Esposito langsung menjadi andalan di lini depan Empoli. Ia tak hanya konsisten mencetak gol, tetapi juga menunjukkan mentalitas besar di laga-laga penting. Contohnya, Esposito mencetak gol penyama kedudukan saat Empoli menyingkirkan Fiorentina di babak 16 besar Coppa Italia. Ia bahkan menjadi penentu kemenangan dalam adu penalti. Dalam laga melawan Hellas Verona, Esposito kembali menunjukkan performa apik dengan mencetak 2 gol, yang membuatnya mengoleksi 6 gol di semua ajang sejauh musim ini.